Bagaimana solusi? Kan ada saya kejutan. Iya, bagaimana solusi, tapi kita belum tahu posisi, Pak. Belum tahu posisi mutasinya gitu. Kita nggak ngerti. Jadi yang kita kasih tahu obatnya salah. Jadi ya udah Mas, kita BPJS kita perjuangkan seperti itu kan. Sedangkan pelurunya lebih besar dari itu sebetulnya gitu kan. Maupun itu pakai cash, maupun itu BPJS, semua pakai prosedur. Agus harus nunggu lagi nih, kena TB lagi katanya. Ya Allah, Mbak Novi, inilah yang aku sedihkan. Bersurat kita kemana-mana, kita kagak bisa tidur Pak, mikirin Mas Agus. Ini gimana harus dapat keadilan? Yang pertama keadilan, yang kedua kesembuhannya gitu. Walaupun saya bukan saudara, Pak bukan siapa gitu. Saya sampai mohon-mohon gitu loh Pak sama orang, gimana caranya gitu Pak. Agus emang salah gitu ya. Memang di waktu itu Agus juga kepikiran, nggak ada juga ke sana gitu, nggak ada juga kayak mikirin itu tunai. Aku tuh mikirin kok bisa kayak yaudah BPJS kok arahnya ke situ gitu. Karena di posisi itu pertama Agus memang lagi ngedrop banget. Terus posisi Agus juga rasa ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya Agus nggak berani ketemu juga, cuman Agus paksain itu karena Agus bener-bener gimana gitu karena ini nggak ada yang mempermasalahkan Mas Agus. Ini Mas Agus seolah-olah ini Mas Agus. Sebentar dulu Mas Agus. Posisi Teh Novi di sini tuh memperjuangkan kepentingan Mas Agus. Ya. Kalau Mas Agus responnya seperti itu, demi Mbak Novi. Iya. Gitu. Kalau Mas Agus responnya seperti itu seolah-olah Mbak Novi lagi jahatin Mas Agus. Gitu. Ya. Janganlah seperti itu Mas Agus. Iya. Kalau memang Mas Agus nih, maaf ngomong ya Pak ya, maaf ngomong. Ini mumpung ada Bapak sebagai ayahnya, ada istrinya, ada keluarga istrinya. Agus ini dengan keadaan penyakitnya yang seperti itu, ini dia butuh pengampu Pak. Dia nggak bisa bertindak hukum sendiri, gitu kan. Nah mumpung ada Bapak di sini, gitu kan, itu yang kita mau coba sampaikan, gitu kan, bahwa dengan kondisi Mas Agus seperti ini kita bukan curiga juga sama Wawa, sama istrinya dan lain-lain, bukan gitu. Tapi ini double check, ya, double check supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa, ya katakanlah kalau memang mau ada pemakaian pribadi pun toh disampaikan kan, gitu, ya, gitu. Nanti insya Allah Pak, kedepannya semua pemakaian kami diimplementasikan. Ya, kami bikin itu aja Pak, karena ini tanggung jawab orang banyak Pak, gitu, ya. Udah mau step over Mas. Udah step over, kita ke JIC, nanti dibilang nominalnya berapa, langsung bayar di rumah sakit. JC dulu aja ya JC. Jadi masalah di Cipto macam mana kita gitu? Nggak apa-apa Pak, nanti kita kalau beresin Cipto aja. itu kan operasi ininya Pak, operasi apa namanya kelopaknya. JC itu memang untuk spesialis mata Pak, gitu. Jadi fokusnya mau yang mana dulu nih? Mau kelopak mata lah Bu. Harusnya kan mata dong ya kan? Kelopak kata dokternya, baru nanti ke mata. Itu kalau langsung ke mata nggak bisa karena walaupun nanti ini biar dokter JC yang nanti biar dokter JC ya. Yang sekarang ikutin yang si arahan Mbak Novi aja. Benar-benar biar ngerti. Ciptonya nanti Udah. dulu yang Cipto tuh tetap terima Mas Agus kok, tenang aja. Iya. Oke, siap, ayo. Ikutin arahan Mbak Novi aja dah dulu gitu Iya, ya. benar Bapak. Karena Cipto itu memang harus menerima gitu, dia nggak bisa menolak gitu. Tapi kita punya opsi lain gitu ya. Kita nggak hanya terpaku sama mereka. Betul, siap. Mana tahu Kan ada bisa- jalannya di situ nanti di JC kan yang harus harapkan dari Cuman kemarin. kesalahan kami kan nggak panik di jalan Tapi itu. juga kan Itu Iya, aja. iya. Nah, komunikasi aja Pak. Kurang kombinasi. Kurang komunikasi dan Iya. terbuka Pak, gitu Pak. Itu yang paling poin penting tadi Pak. Karena kalaupun komunikasi tanpa terbuka Pak, kita responnya juga bingung. Iya. Maaf ya Pak ya, maaf. Nggak apa-apa. Sekali lagi aku Iya. minta maaf. Itu pelajaran, semua Ya, pelajaran. kita juga sama-sama Saya pun belajar. yang tua pun perlu belajar. Nggak tahu macam mana belajar. Betul.
Ini pun juga pelajaran bagi Yayasan Teh Novi ya Teh, bahwa ini pertama kali Pak Yayasan open donasi langsung ke rekening pribadi. Itu pun kadang sering juga kalau misalnya sekiranya kayak jauh. Oh iya. Aku merasa ini perlu langsung, aku nggak apa-apa. Ini saya merasa bersyukur luar biasa memang. Saya betul terkejut. 1 minggu tuh miliaran ya, kenapa nggak terkejut saya? Iya. Semenjak ibu ini datang malam tuh sedikit, malam besok banyak, malam besok terus. Jadi sampai datang tuh karena nggak sempat. Saya kan nggak tahu bagaimana, rupanya begitu ya kan, baru tahu saya sekarang. Pak Novi, Elmi mau minta maaf secara pribadi. Silakan Elmi. Jadi Pak Novi, anak saya itu maklum orang masih muda, belum pandai, barangkali pergaulan pun kurang. Jadi kalau menurut Bapak, tolonglah dimaafkan. Biar saya sebagai orang tua pasti kita maafin, tapi kan yang kemarin saya kaget itu kan saya bener ya Bu, saya nggak disalamin loh Bu gitu. Iya betul. Itu kesalahan fatalnya Elmi itu. Kan saya di sini kan mau bantu, Iya, itu betul. maaf banget mungkin saya bukan mau nyusahin atau mau Iya, ngapain. betul. Nggak Tapi mungkin lah. seharusnya walaupun tidak bisa ramah tamah, salaman. Setidaknya. Salaman doang kan nggak susah Iya. gitu ya. Tapi ini salaman pun enggak gitu. Saya akuin kalau keluarga yang lain welcome banget sama saya, salaman semuanya, terus saya sampai dibawain makanan oleh-oleh yang masih ya, saya akuin kebaikannya nggak akan saya lupain, tapi yang saya jadi pertanyaan kenapa seperti itu sama saya, gitu saya kenapa kan itulah jadi seperti saya bilang. bingung. Elmi, Akalnya tuh silakan Elmi. Novi nggak sama dengan kita. Elmi. Saya maklum anak kan. Cuman ke depannya tidak ada itu nama anak. Iya, Jadi juga orang introvert juga sih. Sama saya nikah, saya kan kerja barengan. Kadang saya tawarin kerja di depan, enggak katanya kan enak saya jadi kasir, ada pengalaman ke abang ajarin, enggak. Dia lebih baik menyendiri di belakang sana. Makanya saya heran. Itu pun kalau misalnya di tempat saya ngontrak, kalau sama ini juga kayak apa ya gitu. Kayak memang dia orang introvert itu nggak berani lihat orang banyak gitu Mbak Novi. Semenjak kejadian ini aku lihat banyak perubahan dia gitu, berani bertindak. Jangan kalau soal kepribadian itu kan kita paham ya Mas Agus beda-beda, tapi kalau soal sopan santun biasanya sama Mas. Iya, betul. Ya kan? Kita boleh lah. Kesalahan dari istri Agus juga. Jadi istilahnya Mbak silakan Mbak gitu kan, mau apa yang mau disampaikan ke Teh Novi silakan. Maafin Mbak Novi sebelumnya, bukan maksud aku kemarin itu nggak mau salaman atau nggak mau nyebut Teh Novi. Ya gimana ya, waktu itu juga aku nggak ada pikiran yang gimana ya, ngeblame semua. Tadinya awalnya juga aku udah berniat nih, oh iya Teh Novi nanti kesini kan dikabarin sama Ulan, nanti aku mau terima kasih kayak gitu kan, emang udah ada niat gitu. Tapi pas waktu itu kan sebelumnya ini depresi banget ya, terus aku nggak tahu lah, kemana aku ngeblank aja gitu, nggak tahu harus kenapa gitu. Cuma terus banyak orang datang, gimana ada takut juga sama akunya gitu. Namanya kan juga maksudnya maaf ya, kalau ya emang kalau misalnya aku harus wawancara gitu kan, kalau ada yang ngasih tahu ya aku mungkin paksain aku ikut. Cuma waktu itu pikiranku udah ada Abah, ada Wawa, mungkin aku nggak ikut dulu nggak apa-apa kali kayak gitu kan. Aku nggak ada niat apa-apa, maksudnya yang seperti Teh Novi bilang gitulah ya. Terus di belakang tuh karena aku ketawa-ketawa karena Teh Novi atau apa, emang sempat nggak ada obrolan sama Ulan sama ini, nggak tahu soal apa, mungkin Teh Novi lihat aku ketawa atau senyum aku nggak ada niat gitu loh Teh Novi. Terus waktu kan dipanggil kan udah selesai itu diajak foto kan ya aku ikut foto. Cuma aku juga waktu itu nggak ada kepikiran mau salaman pun, aku nggak ada, maksudnya ya emang kemarin aku pas itu emang tadi aku udah salam apa belum sih ya gitu, aku juga nggak ingat gitu ya, nggak tahu aja buat Novi ya. Mungkin aku salah di sini, aku minta maaf sebesar-besarnya ke Teh Novi, benar-benar minta maaf. Tapi benar-benar aku nggak ada maksud untuk yang seperti Teh Novi katakan itu, aku nggak ada niat sama sekali. Aku terima kasih sama Teh Novi, sama semua yang udah donasi, benar-benar udah membantu
Bang Agus, aku terima kasih banget, pokoknya sebanyak-banyak terima kasih, nggak bisa membalas semuanya, semoga Allah yang membalasnya. Cuma di sini benar-benar aku nggak tahu harus gimana ya. Aku nungguin suami pun aku bingung, itu uang masuk banyak, sekian banyaknya, aku pun sebagai aku juga nyesel sama diri aku juga sendiri, aku nggak bisa berbuat apa-apa, mau ngelakuin tindakan apapun aku nggak bisa maju sendiri. Dari kemarin aku juga tanya pendapat dari Wawa, dari Alba, dari semuanya, ini harus gimana gitu, dan semua itu aku ngikutin aja arahan mereka. Itu aku nggak benar-benar nggak bisa ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Itu aku benar-benar nggak ada kepikiran untuk sana gitu. Mungkin aku emang bersekolah, disekolahin, punya pendidikan, tapi di saat ini aku benar-benar nggak ngeblame pikiranku harus bagaimana, itu aku benar-benar nggak tahu Teh Novi. Mohon maklumin aja, aku mohon sekali lagi minta maaf kalau udah menyinggung perasaan Teh Novi, udah merasa diabaikan, nggak dihormati atau seperti apa gitu. Aku benar-benar nggak ada maksud apa-apa Teh Novi, aku benar-benar minta maaf Teh Novi, maafin aku Teh Novi. Aku sih satu lagi ya Mbak, kayak kemarin pada saat lagi teleponan pagi-pagi itu yang kita tanda tangan mutasi rekening ya Mas. Ini aku sekedar cerita aja, kan di handphone Mbak Ulan ya, betul ya, emang bener. Awalnya kan aku mikir Mbak, ini kan nomor pribadiku gitu, jangan disebar-sebarin ya gitu kan. Aku pernah soalnya agak-agak trauma ya punya nomor sebar-sebarin, terus akhirnya setiap malam kita diiniin. Sedangkan aku juga punya asisten ya Mas, jadi kadang harus difilter dulu gitu, harus apa yang aku sampaikan ke aku atau yang enggak, itu SOP-nya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau minta nomorku ya nggak apa-apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat teleponan aku minta tanda tangan kan, selama ini komunikasi sama Mbak Ulan. Nah terus sempat aku nanya sama mbaknya, Mbak maaf kenapa pada saat kemarin saya datang nggak info soal donasi ya, terus mbaknya masih jawabnya tegas. Aku nggak tahu posisi Mbak lagi nggak mood atau apa. Emangnya Mbak nanya sama saya? Enggak, saya nggak bilang gitu. Kan waktu Teh Novi kesini emang kan nggak tanya sama saya, ya saya tidak tahu gitu, saya tidak tahu kan. Terus Mbak Novi terus nanya, jadinya kan lama-lama saya bilang saya tidak tahu Teh gitu, mungkin kelihatan ngegas tapi emang nadanya emang kayak gitu. Aku klarifikasi aja Mbak gitu, aku kan di sini by phone, mumpung di telepon aku tanya apa alasannya gitu kan. Terus Mbak ya tidak sesuai dengan harapanku jawaban Mbak gitu, tapi nggak masalah. Mungkin introspeksi juga untuk Mbak bahwa nggak semua orang bisa apa ya dengan ada yang keras. Aku tuh keluarga nggak ada nada keras Mbak, dan keluarga tuh suaranya kayak gini semua. Jadi ketika aku udah ngomong seperti ini terus digasin sama orang, aku kaget, aku shock gitu. Aku nggak bisa kayak gitu karena kan niatku baik, hanya menanyakan. Aku nggak minta Mbak bagi dong Mbak 10%, aku nggak akan jadi kayak gitu loh. Cuma nanya doang donasi itu berapa gitu, terus udah dipakai untuk apa gitu ya. Aku jelaskan sih emang nggak semua ketika kita berpikir baik orang bisa sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, dan itu ya wajar ya Mas, baik proses. Kita belajar dari pengalaman 4 tahun ini gitu. Baru kali ini juga aku jadi ada salah paham terkait uang donasi, karena sebelumnya alhamdulillah kita nggak pernah ada salah paham terkait donasi gitu Mas. Dan bukan aku di sini, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, bukan saya tegas, saya galak atau gimana, enggak. Kita sama Bang Densu itu aja gitu. Kita kalau mau dengar voice note boleh saya kasih dengar gitu. Dia yang membilang kayak ini yang mana ya, ini adalah reputasi kita berdua gitu, ini nggak bisa kayak gini, nanti yang disalahin nama netizen adalah kita gitu. Saya digituin kan bisa ngerasa bertanggung jawab gitu, aja sih. bertanggung jawab. Nah makanya saya ditekan seperti itu, bukan ditekan sih, lebih di clearkan seperti itu ya, berarti saya minta pertanggungjawaban dari keluarga. Kan saya yang mengenalkan keluarga ke Bang Densu. Jadi itu aja. Saya sekali lagi pribadi sebagai ketua yayasan, saya mohon maaf sekiranya ada bahasa saya yang mungkin nggak enak, ada salah paham, terus ada mungkin ketegasan yang mungkin keluarga juga kaget seperti apa gitu, karena penanggung jawab adalah saya Pak. Iya, gitu Bu. Jadi saya
minta dimaklumi, ketika saya harus tegas saya tegas, tapi ketika saya harus lembut saya harus lembut. Karena gitu. kita juga kan menyadari semua itu memang tanpa Mbak Nopi dan Bang Bensu kita nggak punya apa-apa dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Betul, dan ditekankan juga pada saat saya live TikTok, pada saat klarifikasi saya tidak pernah menyebutkan uangnya dipakai oleh istrinya. Saya speak up itu hanya terkait kenapa tidak menggunakan uang pribadi dan fight untuk BPJS, itu aja. Saya masih ada nyimpen soalnya video betul ya klarifikasinya. Tapi yang DM Bang Densu gitu. Yang DM Bang Densu itu yang ada yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nggak apa-apa Bu, itu semua jadi pelajaran. Saya nggak ada ngomong karena saya selalu mengingat apa yang saya ucapkan dan saya ketik gitu. Saya nggak pernah Kirim lupa. opini gitu teh. Ada yang lapor ke Bang Densu. Iya makanya gitu. aku sempat balas juga DM ke Bang Densu, maksudnya ngejelasin gitu. Tapi ya. dibaca nggak mulai? Iya, soalnya banyak. Densu juga nge-DM maksudnya ke aku juga istri nggak mau Agus juga bayar sih. namanya. Oh, DM. DM dia Terus? bilang apa benar itu yang diklarifikasi katanya gitu. Terus kata istri Agus itu tidak benar katanya gitu. Bersalah uang itu disimpan sama istri Agus gitu. Ya aku juga sempat klarifikasi ke Bang Densu gitu. Maksudnya aku nggak mau nama Mbak Emi lebih jauh kan. Ya, makanya aku Jadi juga aku sedih jelasin kayak Kita aja. gitu. dulu bulan lagi jelasin. Oke. Tapi belum ada respons sih dari Bang Densu. Di saat Agus sakit, istri Agus dihujat, jadi nggak Agus apa rasanya. Iya, tapi kan statement aku nggak kayak gitu. padahal Intinya iya, aku itu. juga tahu. Iya. Aku ngomong hanya cuma kok kayak gitu ya, kok masih nggak BPJS, padahal donasi udah 1,5 miliar gitu. Kok masih kayak gitu? Saya bikin permohonan ke sana ke sini sama Mas Giri. Kita fight ya Mas. Kita cari celah gimana caranya gitu loh Mbak. Kok malah kayak gini? Jadi Soalnya cuma itu kekecewaan kita. dampaknya juga ke keluarga kita. Iya. Salah satunya saya sampai ada yang DM saya katanya dapat keuntungan gitu. Padahal jujur istilahnya saya kadang Agus memberi untuk dia makan mungkin ya ngasih uang, Iya, katakan iya. belanja lah gitu. Karena kan keluarga Iya, aku di karena kan situ. kita juga semua padahal saya ngebantu Agus jauh sebelum Agus dapat donasi. Dari Agus awal di rumah sakit itu memang saya bantu, tapi lepas dari keuntungan saya nggak pernah berharap keuntungan. Tapi ada yang bilang katanya saya dapat keuntungan dari kasusnya si Agus. Itu yang saya nggak terima karena saya bantu si Agus jujur dari awal, dari nol, dari jauh sebelum dia dikenal Mbak Nopi, dibantu Mbak Nopi maksudnya ya. Dari nol Agus kena musibah memang saya yang bantu. Jadi kalau diharapkan keuntungan, saya sangat tersinggung gitu loh, karena saya bantu Agus itu memang dari sebelum Agus jauh dapat donasi. Iya, paham. Itu yang saya sesalkan gitu. Makanya sekarang istri Agus juga Mbak Nopi di saat dia lagi ngerawat Agus, dia dibully seluruh Indonesia. Kadang kita berjalan, Agus bilang sama istri kuat ya, Agus bilang iya sayang, saya harus kuat demi abang katanya, abang harus sehat bisa ngelihat. Makanya Agus bilang memang benar-benar istri Agus kuat Mbak Nopi. Agus bangga juga sama dia gitu di saat posisi Agus kayak gini dihujat seluruh orang Indonesia. Istri Agus untung dia memang orang bukan gak suka lihat sosmed, tapi Agus yakin banyak yang hujat dia, banyak di rumah sakit juga nanyain. Udah jangan terlalu inilah. Udah jangan terlalu itu. Jangan terlalu aku nggak nangis. Ini kan udah lagi diklarifikasi. Abang kuat sama-sama saya, abang kuat. Abang kuat saya. Iya. Abang kuat. Tapi saya juga harus kuat. Ini kuat kok. Nggak nangis, tapi kan nangis. Jangan Iya, Bang. terlalu Saya- mata Jadi nanti dulu. kalau gini Itu aja sih, seolah Mas. Ada yang mau ditambahin lagi nggak dari Mas Giri? Nah ini yang terakhir Pak. Saya sebagai orang tua dari keluarga ini lebih kurang, lebih banyaknya saya minta izin, minta maaf, bantu untuk Nopi, Pak Giri dan ke seluruh masyarakat lah yang membantu saya di Jakarta nih. Umumnya semua, nggak di Jakarta walau dimanapun berada. Saya sebagai orang tua mengucapkan ribuan syukur, terima kasih atas bantuan semuanya.
Dan semoga nanti Agus sembuh dan mudah-mudahan insya Allah uang yang diberikan oleh masyarakat kepada kami dapat kami manfaatkan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan sebagai orang tua saya tulus apapun berikan itu untuk demi kebenaran anak saya itu. Saya akan tidak ambil, saya akan pertahankan bagaimanapun itu. Jadi karena anak saya ini butuh harus sembuh. Ya, yang menentukannya itu kan Tuhan semuanya. Cuman kan kita hanya berusaha. Yang terutama kali saya minta izin sama Bu Novi. Yang awalnya ini datangnya semua ini dari Bu Novi, Pak Geri, Mas Denny, yang seluruhnya lah. Jadi atas kelakuan anak-anak saya ini, cucu-cucu saya ini seperti Ulan, Mbak Pia, ini anak saya, Agus Salim, itu anak saya semua, keluarga saya. Jadi atas semuanya yang kesalahan kami mohon dimaafkan. Mohon kami diberi petunjuk ke depannya apa yang perlu kami lakukan. Kami sangat bersyukur. Itu aja Pak, terima kasih. Now you're begging again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate.